Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mahasiswa yang Bapak banggakan, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi atas karunia-Nya kita diberi kesempatan untuk selalu berikhtiar mendapatkan ridho-Nya. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi sosok suri tauladan yang baik bagi kita semua umatnya. Pada kesempatan ini Bapak akan membahas kajian mengenai entrepreneurship yang meliputi pengertian pasar, segmentasi pasar, dan strategi pemasaran. Semoga sahabat mahasiswa ke depan memiliki wawasan keilmuan yang mendalam di bidangnya dan menjadi praktisi profesional. Amin amin ya robbal alamin. Jadi pembahasan pertama di sini yaitu pengertian pasar. Market atau pasar adalah tempat berkumpulnya berbagai pihak untuk memfasilitasi pertukaran barang dan jasa. Pihak-pihak yang terlibat biasanya adalah pembeli dan penjual. Saat ini pasar tak hanya berbentuk fisik, namun juga bisa berbentuk pasar virtual seperti pasar online di mana tidak ada kontak fisik yang langsung antar pembeli dan penjual. Secara teknis, pasar adalah tempat di mana dua pihak atau lebih dapat bertemu untuk melakukan transaksi ekonomi, bahkan yang tidak melibatkan alat pembayaran yang sah sekalipun, seperti transfer dari m-banking, dana virtual, dan lain sebagainya. Transaksi pasar dapat melibatkan pertukaran barang, jasa, tenaga kerja, modal, surat berharga, informasi, hingga saham, di mana barang-barang itu berpindah dari satu pihak ke pihak lain. Sementara apabila merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pasar adalah sebagai tempat sekumpulan orang melakukan transaksi jual beli. Sederhananya, pasar adalah tempat berdagang bagi penjual dan tempat membeli bagi pembeli atau konsumen. Di pasar, pembeli maupun penjual kemudian melakukan transaksi. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu segmentasi pasar dan manfaatnya untuk bisnis. Jadi segmentasi pasar adalah sebuah strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk membagi kelompok konsumen ke beberapa kategori seperti kebutuhan, karakteristik, maupun perilaku yang berbeda dalam suatu pasar tertentu. Pelaksanaan segmentasi pasar membutuhkan beberapa proses dan tahapan yang turut serta wajib dilakukan menggunakan oporisme atau melihat konsumen mencapai sasaran yang diinginkan. Sederhananya, segmentasi pasar juga bisa didefinisikan menjadi proses identifikasi serta menganalisis pembeli terhadap produk dan keterkaitan antara kebebasan memilih dari konsumen yang ada di pasar. Pentingnya segmentasi pasar bagi pembisnis. Jadi, mengapa segmentasi pasar dibutuhkan dalam berjalannya proses suatu perusahaan? Karena menentukan segmentasi pasar sangatlah krusial agar perusahaan tersebut dapat memasarkan produk secara sempurna dan tepat sasaran. Apabila perusahaan dapat melakukan segmentasi pasar dengan cara yang efektif, bahkan secara branding pribadi perusahaan turut mempertinggi efektivitas pemasaran dan pula efisiensi asal daya perusahaan. Contohnya, perusahaan jasa layanan digital marketing memasarkan produk jasanya kepada pelajar sekolah dasar, maka tidak akan laku karena tidak keselarasan terhadap segmentasi pasar tersebut. Kita berlanjut ke tujuan segmentasi pasar dapat dijabarkan sebagai berikut. Jadi di sini ada 4 poin ya dari tujuan segmentasi pasar. Yang pertama, meningkatkan pelayanan konsumen supaya lebih baik. Setiap pembeli atau konsumen niscaya akan memperhatikan 4 hal yang krusial ketika memenuhi kebutuhannya, yaitu yang pertama harga, yang kedua kualitas, bisa kualitas barang, produk, jasa, dan sebagainya. Yang ketiga pelayanan, dan yang keempat yaitu ketepatan waktu, entah itu dalam pengiriman dan sebagainya. Dengan adanya market segmentasi, sebuah perusahaan mampu lebih gampang dan menaruh suatu pelayanan yang sinkron segmentasinya. Yang kedua, tujuan dari segmentasi pasar di sini yaitu membuat strategi pemasaran dapat lebih terarah.
Dengan adanya market segmentasi, taktik pemasaran pasar homogen maupun lebih terarah, termasuk waktu menyusun harga, produk, distribusi, dan promosi. Selain itu, memakai adanya segmentasi pasar, pengelompokan pasar sebuah perusahaan bisa lebih terarah, termasuk dalam mengarahkan dana dan usahanya ke pasar yang lebih menguntungkan. Poin yang ketiga dari tujuan segmentasi pasar yaitu dapat digunakan buat perencanaan bisnis dan mengevaluasi target. Dengan adanya strategi pasar, sebuah perusahaan mampu melakukan evaluasi terhadap semua aktivitas pemasaran sebelumnya. Hal itu tentu saja bisa membantu perusahaan supaya mampu mengetahui taktik pemasaran yang sinkron menggunakan ciri pasar, supaya mampu sebagai acuan waktu akan menciptakan perencanaan usaha ke depannya dari evaluasi sebelumnya. Poin yang keempat atau yang terakhir dari tujuan segmentasi pasar di sini yaitu dapat mengenal lawan perusahaan. Sesudah perusahaan tahu pembeli yang terdapat dalam segmen pasar, selanjutnya perusahaan juga mampu mengenal siapa saja yang termasuk kompetitor pada sebuah segmen yang sama. Selain itu, aktivitas kompetitor juga mampu diketahui sang perusahaan. Dengan demikian, maka perusahaan mampu mencontoh dan memeriksa taktik pemasaran yang dilakukan sang kompetitor, supaya mampu menarik perhatian konsumen. Nah, kemudian kita lanjut ke pembahasan syarat-syarat segmentasi pasar. Jadi, apa saja syaratnya? Yaitu, yang pertama, terukur, yakni pengelompokan pasar wajib mampu diukur baik luasnya, besarnya, dan daya beli pembeli atau konsumen pada segmen. Yang kedua, terjangkau, yakni segmentasi pasar wajib bisa dilaksanakan. Oleh karenanya, taktik pemasaran yang sudah dibentuk maupun dijalankan dan mampu menaruh pelayanan pada segmen pasar sebaik mungkin. Yang ketiga, dari syarat segmentasi pasar di sini yaitu cukup besar, yang mana relatif atau substansial sebagai akibatnya mampu menaruh laba atau keuntungan saat perusahaan menaruh pelayanan. Jadi mungkin maksud di sini itu pemasarannya lebih luas atau lebih besar jangkauan untuk menarik keuntungan dari penjualan produk yang kita jual. Kemudian yang keempat dari syarat segmentasi pasar di sini yaitu mudah dibedakan. Artinya segmentasi pasar dapat dibedakan atau differentiable, maksudnya segmen yang sudah dikelompokkan tadi wajib mampu dibedakan secara jelas. Apakah dari segmen usia, bisa juga dari segmen gender, atau dari ketertarikannya. Jadi harus bisa dibedakan. Lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu jenis-jenis segmentasi pasar. Agar penjualan mencapai hasil yang maksimal atau mendapat target pasar yang sempurna, maka ada 5 jenis segmentasi pasar yang perlu dilakukan oleh para pelaku usaha, diantaranya yaitu segmentasi perilaku, itu jenis segmentasi yang pertama. Segmentasi ini membagi konsumen menurut pengetahuan, loyalitas, respon, dan penggunaan konsumen terhadap produk atau jasa yang Anda tawarkan. Anda juga mampu membagikannya menurut seberapa besar manfaat yang diperoleh konsumen. Yang kedua, segmentasi psikografis. Segmentasi ini membagi konsumen menurut hal yang disukai, aktivitas yang dilakukan, dan pendapatan konsumen. Dengan istilah lain, segmentasi ini serius dalam dimensi psikografis, misalnya hobi dan ketertarikan. Yang ketiga, segmentasi demografis. Jadi strategi ini membagi konsumen menurut ciri generik konsumen, seperti usia, gender, pekerjaan, pendidikan, pendapatan, dan lain sebagainya. Segmentasi ini sebenarnya relatif gampang dilakukan lantaran jumlah konsumen, tetapi juga relatif sulit lantaran pangsa pasarnya sangat luas, sehingga membutuhkan bisnis yang lebih besar dan pembagian yang lebih rinci supaya menerima konsumen yang sangat sesuai. Poin yang keempat, jenis segmentasi geografis. Strategi ini membagi konsumen menurut unit geografis yang berbeda, misalnya negara, provinsi, kabupaten, kota, dan sebagainya. Dalam hal ini, Anda dapat menggabungkan segmentasi geografis memakai segmentasi demografis. Yang kelima dari strategi pemasaran di sini yaitu segmentasi waktu khusus.
Segmentasi ini serius dalam pelaksanaan pemasaran dalam saat satu tertentu. Misalnya, bila Anda mempunyai bisnis fotografi, maka Anda bisa membuka stand-stand fotografi pada sekolah atau universitas yang sedang menyelenggarakan wisuda. Meski begitu, poin penting yang harus diperhatikan para UKM Indonesia agar produk laris manis setiap hari yaitu dengan memilih sektor bisnis yang tepat, yakni yang sesuai memiliki permintaan dari pasar atau masyarakat. Setelah kita membahas mengenai pengertian pasar dan segmentasi pasar, kita ke pembahasan terakhir yaitu strategi pasar. Jadi yang pertama, ketahui target pasar Anda sebelum mulai menerapkan strategi pemasaran produk Anda. Anda harus benar-benar menilai pasar Anda, kuasai target pasar Anda. Langkah pertama yang dapat dilakukan yaitu lakukan riset siapa yang menjadi target pasar Anda. Semakin spesifik target pasar Anda, semakin besar peluang Anda untuk mencapai keberhasilan dalam pemasaran dari produk Anda. Strategi pemasaran yang kedua di sini yaitu optimalkan strategi pemasaran dengan menggunakan digital marketing atau ads atau iklan. Kita semua pasti setuju, media sosial adalah alat pemasaran yang paling ampuh karena hampir semua orang dari berbagai latar belakang yang berbeda sangat aktif menggunakannya. Contohnya berpromosi menggunakan Instagram Ads dan Facebook Ads adalah salah satu cara memasarkan produk lewat internet. Biasanya untuk Anda yang punya usaha online atau bisnis online akan sering melakukan pemasaran lewat media sosial bersponsor. Strategi promosi langsung dapat dilakukan dengan menggunakan teknik pemasaran di media sosial. Dengan media sosial, perusahaan atau usaha dapat menjalin interaksi secara luas dengan berbagai kalangan. Contoh teknis memasarkan produk melalui Facebook Ads. Pertama, buat fanpage halaman di akun Facebook aktif. Misal fanpage-nya jual jam tangan, kita buat profil dan deskripsi jam tangan tersebut di fanpage yang kita buat. Kemudian posting foto produk jam tangan yang kita jual pada fanpage tersebut. Setelahnya klik tautan promosi. Dalam opsi promosi Facebook Ads dari fanpage akan diarahkan target konsumennya secara sistematis dari target gender pria, wanita, usia, dan minat konsumen pada produk. Setelah target konsumen sudah diatur, lalu pilih opsi pembayaran promosi iklan pada perusahaan Facebook sendiri. Minimal promosi berbayar 20.000 untuk cakupan 5-7.000 pemirsa yang melihat postingan kita dengan ketertarikan minat konsumen pada produk yang kita jual. Contoh pengusaha yang sukses dalam strategi digital marketing adalah Rico Huang, pengusaha muda yang mampu menjual ribuan produk per hari melalui iklan di media sosial dan meraup keuntungan puluhan hingga ratusan juta per bulan. Yang ketiga dari strategi pemasaran di sini yaitu memilih tempat strategi adalah salah satu cara memasarkan produk yang tepat. Tempat strategi masih menjadi salah satu contoh strategi pemasaran yang patut dipertimbangkan. Karena dengan tempat penjualan yang strategis berarti produk Anda memiliki kemungkinan terlihat lebih tinggi dan tentu saja memicu penjualan yang tinggi. Kriteria pemilihan tempat strategi ini harus menyesuaikan dengan target sasaran serta kemudahan untuk menjangkaunya. Misalnya jika Anda memutuskan untuk menjual kebutuhan perlengkapan kaos remaja, maka berjualan di dekat area kampus atau tempat sekolah akan membuat kemungkinan produk Anda cepat laku dan terlihat. Yang keempat dari strategi pemasaran di sini yaitu memberi insentif untuk rekomendasi. Sebuah produk akan terlihat bagus dan dapat dipercaya bila Anda merekomendasikannya. Untuk mendapatkan sebuah rekomendasi atau testimoni dari konsumen yang telah memakai produk tersebut, Anda harus memberi penghargaan berupa insentif yang menarik. Insentif sebuah testimoni tidak harus selalu berupa uang, namun dapat berupa hadiah, produk, atau potongan harga. Ini adalah salah satu contoh cara strategi pemasaran produk yang bisa dicoba. Dengan adanya insentif, ini secara tidak langsung perusahaan memenangkan dua pihak untuk sasaran marketing, yaitu konsumen yang loyal dan calon konsumen. Rekomendasi produk ini menjadi strategi pasar yang digunakan hampir semua produk.
Jadi strategi pasar yang terakhir di sini yaitu menjalin hubungan baik dengan konsumen. Menjalin hubungan yang baik dengan konsumen Anda adalah apa saja yang dilakukan agar produk disukai oleh pasar atau masyarakat. Meningkatkan konsumen yang loyal adalah sebuah aset penting perusahaan. Mereka telah berulang kali membeli produk Anda dan ikut menyumbang pemasukan secara rutin. Jika tidak ingin kehilangan sebuah pembeli di tengah persaingan banyak produk serupa, maka tidak ada salahnya Anda memberi penghargaan kepada para konsumen yang loyal terhadap perusahaan. Salah satunya dengan cara menanggapi masukan konsumen maupun memberi hadiah secara langsung atas pembelian yang mereka lakukan. Hal ini cukup efektif menjadi cara pemasaran produk apapun, dari layanan barang atau jasa, karena produk-produk tersebut mengandalkan loyalitas pembelian untuk bertahan di dunia bisnis. Jadi cukup sekian pembahasan dari pengertian pasar, segmentasi pasar, dan strategi pemasaran. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.